Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia untuk prevalensi penderita diabetes tertinggi di dunia bersama dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko dengan jumlah estimasi orang dengan diabetes sebesar 10 juta orang. Kemudian, 2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak mengetahui dirinya memiliki diabetes dan berpotensi untuk mengakses layanan kesehatan dalam kondisi terlambat atau sudah dengan komplikasi. Banyak sekali pemicu terjadinya obesitas dan diabetes. Salah satunya mengkonsumsi sesuatu yang mengandung banyak gula seperti makanan dan minuman kemasan. Mungkin Indonesia bisa melihat kebijakan tegas Jepang mengenai pembatasan gula dalam makanan dan minuman kemasan. Saya Dr. Inayah Budiasti yang biasa akrab dengan Dr. Asti dan saya di sini sebagai dokter gizi klinik. Baik, saya langsung ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, bagaimana sih konsumsi minuman kemasan tinggi gula mempengaruhi untuk kesehatan jangka panjang? Seperti diketahui bahwa konsumsi gula yang berlebihan atau konsumsi gula yang tertimbun di dalam tubuh itu memberi dampak yang tidak baik karena dia akan menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah sehingga aliran darah tidak lancar. Dan juga timbunan gula itu akan membuat pembuluh darah menjadi rigid. Dan itulah sebetulnya asal muasalnya terjadinya penyakit. Berbagai macam penyakit disebabkan karena ketidaklancaran aliran darah yang disebabkan karena kerigitan dari pembuluh darah. Apakah ada batasan harian yang direkomendasikan untuk konsumsi gula dari minuman kemasan? Kalau yang saya rekomendasikan tentu saja tidak ada. Karena konsumsi gula dari minuman kemasan itu sifatnya sangat jahat. Jadi lebih baik Anda tidak usah mengkonsumsinya. Lalu apa saja efek negatif yang kira-kira mungkin terjadi jika seseorang terbilang rutin mengonsumsi minuman kemasan tinggi gula, dok? Pertama, terjadinya obesitas. Kedua, bisa terjadi diabetes mellitus karena adanya timbunan gula di dalam tubuh. Nah, kemudian adanya peningkatan kolesterol. Dari tiga hal ini akan berkembang penyakit-penyakit yang bahaya. Let's say sebut penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit berat lainnya, stroke, dan sebagainya. Yang terakhir, dok, kira-kira apa alternatif yang lebih sehat untuk minuman kemasan tinggi gula yang dapat dikonsumsi sehari-hari? Nggak ada pilihan yang lebih baik. Lebih baik dihindarkan saja. Jadi gantilah dengan minuman mungkin minuman sport ya. Nah, itu jauh lebih baik. Halo, nama gue Damar, umur gue 20 dan kesibukan gue adalah mahasiswa. Halo, perkenalkan nama gue Ronaldo Salim, biasa dipanggil Ronald, dan gue umur gue 21, sorry. Kalau menurut gue sih, kadang kan ada kan kayak minuman kemasan yang emang manis, tapi less sugar gitu. Kayak misalnya ada soda tapi ada tulisannya zero-nya gitu. Tapi menurut gue masih manis, makanya gue bingung juga itu beneran tanpa gula atau enggak. Dan menurut gue sih kayaknya sih itu ya tetap ada gulanya sih, cuman mungkin entah gimana dibikin lebih kecil aja kadar gulanya. Kalau gue gambarkan sih terkait hal tersebut yang gue rasakan ketika gue
minum dengan minuman yang tidak manis, seperti kayak es teh tawar, tetapi tetap gue merasakan efek samping dari gula, yakni gue tetap makan nasi banyak. Yang membuat gue itu kayak ngerasa nyesel, karena walaupun gue nggak minum manis pun, juga ujung-ujungnya tetap gula yang dihasilkan dari nasi itu berdampak ke badan gue. Kalau efek negatifnya pasti yang kerasa banget ya di berat badan gue sih. Berat badan gue sekarang udah di atas 100 dan kayak nggak kerasa sih. Kadang gue ngiranya itu karena makanan kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue makan juga nggak terlalu banyak juga gitu. Ya sehari bisa 2 kali, 3 kali normal aja lah. Tapi emang gue nggak bisa berhenti minum minuman manis sih. Itu yang kayaknya jadi ngefek ke berat badan gue sekarang. Oh, kalau gue kenapa bisa begini, karena mungkin dari kecil gue makan selalu tidak pernah ngerem ya. Kayak sehari itu gue bisa makan 3-5 kali. Dan untuk porsi nasinya tuh juga cukup banyak. Jadi kadang tuh 1 piring juga it's not enough for me. Jadi kadang bisa sampai 2, bahkan kalau misalkan enak sekali ya jarang-jarang bisa sampai 3 porsi iya. Ya gue tiap hari itu pasti minum manis adalah sekali 2 kali gitu ya. Kadang bisa 3 kali juga. Dan sebenarnya orang-orang sekitar gue pasti tiap gue minum manis tuh kayak udah ngomong gitu, "Lu minum manis mulu," gitu kan. Tapi ya gimana ya, nggak tahu sih. Akhirnya gue ngerasa minum manis itu apa ya, kayak ngasih gue energi aja sih. Tapi emang kayaknya berlebihan, jadi kadang gue juga jadi nggak bisa diem juga, mungkin sugar rush atau gimana gitu ya. Tapi efek kesehatannya yang kayak tadi gue bilang, akhirnya berat badan gue jadi lebih cepat naik aja gitu. Gue ngecek sih, sekarang belakangan ini gue mulai ngecek, walaupun yang gue minum minuman manis ya, tapi apalagi kalau misalnya gue tuh suka banget nyoba-nyoba minuman baru gitu ya, misalnya yang ada di kulkas, kulkas sebuah supermarket gitu ya. Kan banyak minuman baru yang belum pernah gue coba. Nah di situ gue ngecek tuh biasanya kadar gulanya. Gue biasanya sih yang penting gak di atas 10 gram lah, 10 gram gula itu gue beli. Tapi ya kadang-kadang ya ada juga minuman yang emang udah jelas kadar gulanya tinggi, seperti minuman yang teh kemas gitu kan, udah pasti tuh gulanya tinggi ya. Gue minum tapi sesekali aja sih, nggak yang tiap hari. Oh jelas, gue kadang kesulitan. Yang dimana seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan di label nutrisi itu kadang ditulis gula berapa persen, misalkan 50%. Nah kita nggak tahu 50% tuh gulanya itu berapa gram. Karena kan yang mesti kita tahu kan berapa jumlah gula per gram dibanding dalam 1 sekitar berapa sekian mili air gitu. Yang membuat tuh kadang persenan tuh tidak bisa menjadi patokan bahwa oh ini tidak manis, oh ini less sugar, seperti itu. Apa ya? Mungkin bisa kali ya dibikin ditemuin mungkin zat selain gula gitu yang tapi tetap bikin manis gitu. Karena emang nggak bisa ya kalau misalnya udah kerasa udah adiktif sama gula tuh, kita rasanya pengen yang manis terus. Padahal kan nggak baik juga gitu kan. Tapi ya itu kayak sesuatu yang nggak bisa dihindarkan gitu. Makanya menurut gua mungkin kalau bisa ditemuin zat selain gula tapi yang tetap bikin manis, menurut gua itu adalah yang bisa dilakukan, langkah-langkah yang bisa dilakukan dari perusahaan minuman dan makanan kemasan. Oh kalau menurut gue untuk perubahan seperti itu sebenarnya balik lagi ke perusahaan dan kebijakan pemerintah sih. Yang gue dapatkan ketika gue berjalan-jalan ke luar negeri, mereka tuh dalam satu negara ini, di dalam labelnya itu, di dalam kemasan botol, mereka tuh selalu nulis namanya itu nutrition grade, yang dimana kalau semisal itu dibagi A sampai
D atau F gitu lupa. Jadi kalau misalkan A itu nutrition grade-nya itu bagus, jadi tidak mengandung banyak gula. Tetapi rata-rata minuman di sana tuh yang manis tuh minimal antara B atau enggak C. Dan kalau misalkan udah E dan F, F tuh udah berarti udah manis banget untuk kadar gulanya seperti itu. Jadi itu sih yang buat ngebantu masyarakat di sana untuk lebih aware terhadap kesehatan, apalagi terkait dengan diabetes. Kalau menurut gua sih agak susah ya kalau dari pemerintah untuk membatasi juga. Cuman mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ke transparansinya aja kayak ya udah minuman yang emang manis, udah nggak usah pakai tulisan kayak zero zero sugar atau less sugar, tapi gulanya pun masih tinggi gitu kan. Nah menurut gua hal-hal yang kayak gitu akhirnya bisa mengecoh orang-orang yang suka manis jadi kayak udah minum yang less sugar aja, toh gulanya lebih dikit padahal tetap sama-sama manis gitu kan. Dan juga mungkin peran pemerintah yang bisa ya, ya udah disosialisasikan dari mulai tingkat sekolah gitu untuk kadar gula yang pas untuk orang itu berapa sih tiap harinya mungkin bisa disosialisasikan jadi kita lebih ngerti juga paham nutrisi yang kita konsumsi juga.